Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to learning sessions with me Soliha Mutawakila from PWI 5C, with my last name is 87. And I'm really excited to get you to the topic about the essence of humans, nature, and life. For fulfill my task in philosophy and Islamic educations, and whenever you are new to this subject, or just looking to expand your knowledge, I believe you that learning is a journey, and together we'll explore and uncover new ideas. So let's dive in and make the most of our time today. I'm glad to have you here. Let's get started. The essence of humans, nature, and life, atau dalam bahasa Indonesia, pembahasan kali ini adalah berjudul Hakikat Manusia, Alam, dan Kehidupan. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia, alam, dan kehidupan dipandang sebagai landasan untuk membangun kesadaran diri dan moralitas. Manusia bertanggung jawab atas diri sendiri, sesama, dan alam, serta selalu berusaha mencari ridha Allah dalam setiap aspeknya. Mari kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia di dalam Al-Quran digambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sebagai Abdullah dan khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diamanahi untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi, yaitu menjaga dan mengelola alam sesuai dengan ketentuannya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata khalifah berarti pengganti, yaitu manusia menggantikan peran sebelumnya dalam menegakkan kehendak Allah, bukan berarti mengambil alih kekuasaannya. Ada dua aspek penting dalam tugas khalifah. Yang pertama, hubungan horizontal yang melibatkan interaksi manusia dengan sesama dan alam, serta hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Dalam hubungan horizontal, segala usaha manusia dianggap sebagai ibadah dengan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan vertikal, manusia sebagai hamba Allah harus taat kepada semua ketentuannya dan menjadikan setiap aktivitasnya sebagai penghambaan kepada Allah. Dikutip dari buku Ihya Ulumuddin karangan Bapak Muhammad Quraisy Shihab, di sana dijelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ibadah yang dilakukan manusia memberikan manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Sementara, dikutip dari pernyataan Bapak Amir Dain Indra Kusuma, menyatakan bahwa manusia memiliki beberapa hakikat, yaitu yang pertama, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu rohani dan jasmani. Yang kedua, manusia memiliki dua sifat utama sebagai individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, manusia juga merupakan makhluk sosial dan makhluk yang bertuhan. Islam, manusia diciptakan dengan potensi hidup yang disebut fitrah.
Fitrah ini adalah kecenderungan untuk menerima kebenaran dan terdiri dari 4 aspek. Fitrah ruhiyah, akal, jasmani atau fisik, dan sosial. Karena potensi ini, pendidikan diperlukan untuk mengembangkan seluruh aspek manusia secara optimal, baik material maupun imaterial. Pembahasan kedua adalah hakikat alam. Alam, dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, berhubungan erat dengan pengetahuan dan tanda-tanda keberadaan Tuhan. Alam sebagai ciptaan Tuhan mengandung hikmah yang dapat dipahami oleh manusia. Dalam Al-Quran, istilah alam sering muncul dalam bentuk jamak alamin sebanyak 73 kali, menunjukkan pentingnya alam sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk tentang keberadaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Muhammad At-Taumi Al-Shibani, alam semesta mencakup segala sesuatu selain Allah, seperti langit, bumi, dan makhluk hidup. Alam dibagi menjadi 4 bagian: ruh, benda, tempat, dan waktu. Manusia sebagai bagian dari alam bertugas memakmurkan dunia dan menjadi khalifah di bumi. Alam diciptakan untuk manusia yang diberi akal oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Manfaat besar bisa diperoleh jika manusia memanfaatkan alam dengan baik. Al-Quran juga menyebutkan bahwa alam adalah tanda kekuasaan Allah, sumber pembelajaran dan kebutuhan hidup manusia, serta ujian bagi manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai hakikat kehidupan dalam Islam. 1. Kehidupan sebagai ujian. Kehidupan di dunia adalah ujian untuk melihat apakah manusia menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah. Dalam surat Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. disebutkan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Yang kedua, hakikat kehidupan sebagai tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. tujuan hidup adalah untuk mengabdi kepadanya, bukan sekedar mengejar kesenangan dunia. Yang ketiga, tujuan kehidupan sebagai kehidupan dunia yang sementara. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara sebelum kehidupan abadi di akhirat. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan perhiasan yang fana. Yang keempat, hakikat kehidupan akhirat sebagai kehidupan kekal. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat, yang kekal dan abadi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 64 menegaskan bahwa dunia hanyalah senda gurau, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Yang kelima adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Allah, seperti yang telah dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang keenam, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 mengajarkan bahwa manusia harus memanfaatkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat tanpa melupakan bagian bahwa mereka adalah bagian dari dunia. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hakikat manusia, alam, dan kehidupan adalah dalam filsafat Islam, manusia, alam, dan kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang bertujuan membangun kesadaran diri, moralitas, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan, serta Allah. Manusia diposisikan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam menjaga alam dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah. Alam dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah dan sumber ilmu pengetahuan yang perlu dikelola dengan bijak. Kehidupan di dunia dilihat sebagai ujian sementara dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan abadi di akhirat. Pendidikan Islam berperan penting untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini mendorong keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, jasmani, dan sosial, sehingga manusia dapat berperan positif sebagai khalifah di bumi, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah, berakhirnya materi tentang hakikat manusia, alam, dan kehidupan. Jika ada pembahasan yang belum dapat dipahami, dapat ditanyakan. And then for the last, thank you for joining this lesson on the essence of humanity, nature, and life. We have explored how humanity is deeply connected to the world around us. Okay, for the last, thank you for joining this lesson of the essence of humanity, nature, and life. We have explored how humanity is deeply connected to the world around us, how nature shapes who we are, and how life is interactive balance of this relationship. Remember, our existence is not just about surviving, but thriving in harmony with the natural world with each other. By understanding our place in this vast universe, we can live more meaningful meanings for our purpose and competition. Let's take the lesson and apply them in our life, nurturing both of ourselves and the world around us. Thank you for watching. And until next time, keep learning, keep growing, and stay curious about the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.